Shalom, selamat pagi saudara. Senang sekali bertemu dalam doa pagi online. Kita percaya Tuhan kita Allah yang baik, Allah yang meluputkan kita dari segala hal tidak baik dalam kehidupan kita dan bahkan mengangkat kita dari kekelaman. Mari kita cari wajahnya pada pagi hari ini. Kita bawa puji-pujian kita sebagai persembahan yang harum. Tidak dengan tangan yang hampa ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa ku datang menyembah
kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, Kau sudah layakkan kami untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih atas perkenananmu ya Tuhan. Semoga apa yang kami persembahkan menjadi rupa yang harum di mata, menyenangkan hatimu Tuhan, bahwa kemuliaan bagimu ya Tuhan. Kami ingin mempelajari Kau lebih lagi ya Tuhan, mempelajari firman-Mu, mempelajari kehendak-Mu ya Tuhan. Berkati yang menyampaikannya pada pagi ini Tuhan, segera mencerahkan kami untuk semakin mendekat kepadamu ya Tuhan, semakin menikmati kebesaran-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Pagi hari ini mari kita datang kepada Tuhan dengan merenungkan firman Tuhan, yaitu berhenti hidup dalam kekhawatiran. Kita langsung saja buka Alkitab kita dalam Matius 13 ayat 22. Yang ditabur di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Kita tahu Bapak Ibu Saudara, khawatir itu wajar dan manusiawi, tetapi hidup dalam kekhawatiran itu yang tidak boleh, karena kekhawatiran adalah pikiran yang berlebihan dan membuat kita gagal akan percaya rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Kekhawatiran juga tidak membuat kita lebih baik, tetapi kekhawatiran justru mengambil damai sejahtera di dalam hati kita. Tanpa kita sadari bahwa kekhawatiran hari ini justru menghancurkan damai sejahtera, sukacita kita, Bapak Ibu Saudara, dan ketenangan hati kita. Karena hidup kita dipenuhi dengan rasa khawatir Bapak Ibu, yang seharusnya kita damai, sejahtera hari ini, bersukacita hari ini, malah justru kita khawatir, cemas, takut akan keadaan yang sedang kita alami. Bahwa ketika kita hidup dalam kekhawatiran, hal-hal yang baik pun datang dalam hidup kita, kita tidak mampu untuk mengucap syukur dan bersukacita. Maka jangan hidup dalam kekhawatiran Bapak Ibu. Kekhawatiran yang dibiarkan terus-menerus tinggal dalam hidup kita akan membuat kita stres, depresi, dan melemahkan iman kita kepada Tuhan. Bagaimana kita bisa berhenti hidup dalam kekhawatiran? Yang pertama adalah mempercayai Tuhan sepenuhnya dalam hidup kita. Mempercayai Tuhan sepenuhnya artinya menyerahkan seluruh aspek kehidupan kita kepada Tuhan Bapak Ibu. 1 Petrus 5 ayat 7 di sana dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia akan memelihara kamu. Ayat di atas merupakan janji daripada Tuhan. Ketika kita menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan, bahwa kita tidak lagi hidup dalam kekhawatiran, justru mempercayai Tuhan adalah Tuhan yang besar dan Tuhan yang dahsyat di dalam hidup kita, maka Tuhan berjanji akan memelihara kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Dan yang kedua, bagaimana kita bisa tidak hidup dalam kekhawatiran? Yang kedua adalah percayalah bahwa Tuhan turut bekerja dalam hidup kita. Di tengah situasi dan kondisi yang sulit di dalam kehidupan kita, ketika kita menyerahkan sepenuhnya hidup kita kepada Tuhan, Tuhan berjanji bahwa Tuhan turut bekerja di dalam situasi dan kondisi di dalam kehidupan kita. Roma 8 ayat 28 di sana dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka
yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi apa yang kita perlu khawatirkan lagi Bapak Ibu? Masihkah kita hidup dalam kekhawatiran? Seharusnya tidak, karena Tuhan sudah berjanji bahwa Tuhan akan bekerja di dalam kehidupan kita. Dan ketika Tuhan bekerja, maka kebaikan demi kebaikan itu datang di dalam kehidupan kita. Jangan pernah ragu lagi akan janji Tuhan, karena semua yang dijanjikannya akan digenapi di dalam kehidupan kita. 2 Korintus 1 ayat 20 di sana dikatakan, sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Firman ini membuktikan Bapak Ibu Saudara bahwa apa yang Tuhan janjikan itu pasti tergenapi di dalam kehidupan kita. Tetapi saya percaya bahwa waktu Tuhan juga itu yang terbaik dalam kehidupan kita. Mungkin kita berkata, kapan janji Tuhan itu digenapi dalam kehidupan kita? Seringkali kita berkata seperti itu. Tapi percayalah Bapak Ibu Saudara bahwa waktu Tuhan itu yang terbaik dalam kehidupan kita. Kesimpulan saya adalah berhenti hidup dalam kekhawatiran dan izinkan Tuhan mengambil alih setiap aspek kehidupan kita. Maka Tuhan akan bekerja untuk mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kita. Dan semua yang kita senantiasa khawatirkan, semua akan indah pada waktunya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.